Salah satu tokoh tasawuf akhlaki adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri yang nama lengkapnya Abu Sa'id Al-Hasan bin Yasar adalah seorang zahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah atau sekitar 632 Masehi. Dialah yang mula-mula menyediakan waktunya untuk memperbincangkan ilmu-ilmu kebatinan, kemurnian akhlak, dan usaha menyucikan jiwa di Masjid Basrah. Ajaran-ajarannya tentang kerohanian senantiasa didasarkan pada sunnah Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup waktu itu mengakui kebesarannya. Bahkan ketika ada seorang datang kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi yang utama, untuk menanyakan persoalan agama, Anas memerintahkan kepada orang itu agar menghubungi Hasan. Mengenai kelebihan yang ada pada Hasan Al-Basri, Abu Qatadah pernah berkata, "Bergurulah kepada Syekh ini. Saya sudah saksikan sendiri keistimewaannya. Tidak ada seorang pun tabi'in yang menyerupai sahabat Nabi selainnya." Karir pendidikan Hasan Al-Basri dimulai dari Hijaz. Ia berguru hampir kepada seluruh ulama di sana. Bersama ayahnya kemudian pindah ke Basrah, tempat yang membuatnya masyhur dengan nama Hasan Al-Basri. Puncak keilmuannya diperoleh di sana. Hasan Al-Basri terkenal dengan keilmuannya yang sangat dalam. Tak heran kalau ia menjadi imam di Basrah secara khusus dan daerah-daerah lainnya secara umum. Tidak heran kalau ceramah-ceramahnya dihadiri seluruh segmen masyarakat. Di samping dikenal sebagai zahid, ia pun dikenal sebagai seorang yang warok, yang berani dalam memperjuangkan kebenaran. Di antara karya tulisnya berisi kecaman terhadap aliran kalam Qadariyah dan tafsir-tafsir Al-Quran. Abu Naim Al-Asbahani menyimpulkan ajaran Hasan Al-Basri. Sahabat takut khauf dan pengharapan roja tidak akan dirundung kemuraman dan keluhan. Tidak pernah tidur senang karena selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan tasawufnya yang lain adalah anjuran kepada setiap orang untuk senantiasa bersedih hati dan takut kalau tidak mampu melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi seluruh larangannya. Sa'roni pernah berkata, demikian takutnya sehingga seakan-akan ia merasa bahwa neraka itu hanya dijadikan untuk ia saja, untuk Hasan Al-Basri maksudnya. Hamka mengemukakan sebagian ajaran tasawuf Hasan Al-Basri. Yang pertama, perasaan takut yang menyebabkan hatimu tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Kedua, dunia adalah negeri tempat beramal. Barang siapa bertemu dengan perasaan benci dan zuhud dengan dunia, ia akan berbahagia dan memperoleh faedah darinya. Akan tetapi, barang siapa bertemu dunia dengan perasaan rindu dan hatinya tertambat dengan dunia, ia akan sengsara dan akan berhadapan dengan penderitaan yang tidak dapat ditanggungnya. Ketiga, tafakur membawa kita pada kebaikan dan berusaha mengerjakannya. Menyesal atas perbuatan jahat menyebabkan kita untuk tidak mengulanginya lagi. Suatu yang fana, betapapun banyaknya, tidak akan menyamai sesuatu yang bako, betapapun sedikitnya. Waspadalah terhadap negeri yang cepat datang dan pergi serta penuh tipuan. Keempat, dunia ini adalah seorang janda tua yang telah bungkuk
dan beberapa kali ditinggal mati suaminya. Kelima, orang yang beriman akan senantiasa berduka cita pada pagi dan sore hari karena berada di antara dua perasaan takut, yaitu takut mengenang dosa yang telah lampau dan takut memikirkan ajal yang masih tinggal serta bahaya yang akan mengancam. Keenam, hendaklah setiap orang sadar akan kematian yang senantiasa mengancamnya, hari kiamat yang akan menagih janjinya. 7. Banyak duka cita di dunia memperteguh semangat amal soleh. Ternyata ajaran tasawuf Hasan al-Basri bukan perasaan takut terhadap siksa yang mendasarinya, tetapi kebesaran jiwa akan kekurangan dan kelalaian dirinya yang mendasari tasawufnya. Sikap ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Orang beriman yang selalu mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukannya, laksana orang duduk di bawah sebuah gunung besar yang senantiasa merasa takut gunung itu akan menimpa dirinya. Ada kalimat dari Hasan al-Basri yang senantiasa menjadi buah bibir kaum sufi. Anak Adam, dirimu, diriku, dirimu hanya satu. Kalau ia binasa, binasalah engkau. Dan orang yang telah selamat tak akan menolongmu. Tiap-tiap nikmat yang bukan surga adalah hina. Dan tiap-tiap bencana yang bukan neraka adalah mudah.